sahabat-sahabat. Lantas apa yang diperbincangan saya dengan guru, Abah Yai, Romo Yai mengatakan, kalau memang yang kamu katakan itu benar, ingatkan saudaramu sebelum jauh melangkah, sebelum kelewatan batas, kata Romo Yai. Saya siap, insya Allah sendiko dawuh. Sendiko dawuh itu samina wa atokna. Samina wa atokna itu apa ya? Menjalankan perintah apa yang dikatakan guru. Jadi guru memerintahkan saya untuk menegur atau mengingatkan si Udin Brewo ini. Saya telepon 2 kali, tidak diangkat. Saya chat WA, WhatsApp beberapa kali, dan pernah 2 kali untuk supaya mampir di rumah saya, ternyata tidak mampir dan bahkan nomor saya diblokir. Pertama ya sebagian permasalahannya. Terus saya mengingatkan, Kang, kita sudah terkenal, kita sudah viral di YouTube, sudahlah, nggak usah bermain-main trik-trik seperti itu. Tugas kita hanya mendoakan umat, mendoakan orang yang sedang sakit ingin sembuh, nggak perlu dimintain uang. Toh juga orang yang datang ke tempat kita pasti akan memberikan amplop. Mereka punya rasa welas asih, karena mereka masyarakat yang datang ke tempat padepokan kita itu ingin berobat dan ingin jumpa, ingin ketemu sama kita. Nah, secara tidak langsung mereka akan mengeluarkan amplop, walaupun kecil ataupun banyak, kita tidak tahu. Yang terpenting kita terima dengan legowo, kita terima dengan ikhlas. Nah, tapi tidak pernah didengarkan cerita saya ataupun penjelasan saya ataupun teguran saya tidak pernah didengarkan. Bahkan si Udin Brewo pernah mengatakan di depan spiritual yang lain seperti Gus Idris, pernah waktu membantu si Udin Brewo melawan nenek-nenek penyihir, nenek-nenek siluman, nenek-nenek salmon kalau saya mengatakan ya, nenek-nenek salmon, karena pakai wig. Nah, pakai wig putih, masa rambut ubanan kok rambutnya warnanya silver? Kan nggak mungkin. Nah, jadi si Udin Brewo ini pernah mengatakan di depannya Gus Idris, bahkan di depannya beberapa spiritual mengatakan si GNS Nur Samsun itu haram datang ke padepokan saya. Mohon maaf, cuy. Nah, saya tidak sudi datang ke padepokannya dia juga. Mohon maaf. Kenapa? Sebelum dia mengatakan seperti itu, saya HP-nya dibuat live ini. Saya ada buktinya, sahabat-sahabat. Jadi Pak Nur Amin, kalian pasti pernah dengar warga Blitar, khususnya warga Blitar, Harjowinangun, Harjowinangun atau Harjowinangun ya, kurang lebihnya seperti itu. Mau diralat ya, sahabat-sahabat kalau salah. Jadi warga Harjowinangun ini ada salah satu pengusaha namanya Pak Nur Amin. Beliau pemilik sah dari rumah makan Omah Londo. Ada sedikit permainan anak-anak kecil di dalamnya. Beliau datang ke padepokan saya siang sampai malam, itu ngobrol banyak-banyak tentang Samsudin, tentang si Udin Brewo. Nah, maaf ya, si Udin Brewo ini dibahas sama Pak Nur Amin. Pak Nur Amin bilang sama saya, Gus, tolong bantu saya. Saya bilang, bantu apa Pak? Saya kan nggak tahu apa-apa. Gini Gus, perkenalkan, nama saya Nur Amin dan teman saya ini namanya Pak siapa lupa, ada fotonya di situ, nanti saya upload di komunitas ya. Beliau mengatakan, Gus tolong jangan direkam ya, ini saya pengen curhat. Saya pertama kali orang yang membantu mendirikan, membangun padepokan Nurjet Sejati. Nah, beliau Pak Nur Amin sebagai ketua atau pimpinan Yayasan Padepokan Nurjet Sejati. Setelah berjalan beberapa tahun, Pak Nur Amin diusir atau alias tidak pernah dianggap. Nah, terjadilah perselingkuhan antara si Udin dengan Zuni, si penyanyi ini. Si Udin curhat ke tempatnya Pak Nur Amin, akhirnya dinikahkan sama Pak Nur Amin, dibantu menikahkan. Ya, padahal si Udin Brewo dengan Zuni ini statusnya adalah kakak beradik angkat, kakak adik angkat. Karena apa? Si Udin Brewo datang ke Blitar. Ini kurang lebihnya curhatan dari Pak Nur Amin seperti itu. Ini saya akan menjelaskan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Ini ya, saya baru terbuka. Selama 2 tahun saya memendam atau merahasiakan di media. Dan di sini Pak Nur Amin cerita bahwa si Udin Brewo sama si Yuni penyanyi dangdut gagal ini selingkuh, karena si Yuni ini adminnya atau asistennya, sekretarisnya. Nah, Witing Tresno jalaran soko kulino, cinta itu karena dimulai dari keterbiasaan ketemu, akhirnya terjadilah sebuah kikuk-kikuk alias ya open BO lah. Lanang karo wedok itu kalau keluar masuk hotel gimana sih? Nah, open BO. Nah, alasannya pemagaran di mana gitu kan? Alasannya pemagaran atau undangan atau apa, ternyata janjian sama Yuni atau apa. Ini saya tidak memelintir, tetapi apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Nah, dan di situ Pak Nur Amin masih hidup. Nah, terus ketahuan sama istri tua, istri pertama, karena sebelum sama Yuni
si Udin ini katanya sudah pernah menikah, tapi diceraikan istri yang keduanya. Nggak tahu berapa bulan terus diceraikan, mungkin sudah nggak enak belakangannya atau gimana ya, asem atau gimana, kecut lah. Dan di situ Pak Nur Amin cerita sama saya meminta bantuan supaya menyadarkan si Udin Brewo. Tapi saya mohon maaf Pak, kalau mau saya bantu, yuk kita live. Si Pak Nur Amin tidak berani, nggak mau. Gus, boleh nggak tanpa saya jangan dimasukkan ke YouTube, takutnya nanti saya dengan si Udin bermasalah, katanya begitu, takut berantem lah, takut apa. Pesannya Pak Nur Amin begini, saya masih ingat, demi Allah, demi Rasulullah, bahkan saya mengatakan demi syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Nur Amin mengatakan, Gus, untuk memberantas tikus tidak harus membakar kandangnya, tidak harus membakar gudangnya, cukup dibantai tikusnya, gimana caranya tanpa merusak kandangnya itu. Nah, saya mikir gimana ya caranya ya. Akhirnya berjalan waktu, seiringnya waktu saya memiliki ide, saya memiliki rencana. Seperti itu ya, salah satunya sampai sekarang. Dan beberapa tempo yang lalu live streaming saya pernah mengatakan saya berjanji tahun ini dia akan masuk penjara, dan itu janji saya. Dan insya Allah Padepokan akan ditutup. Nah, itu janji saya. Insya Allah tahun ini ya, tahun ini kita buktikan ya, sahabat-sahabat, kita buktikan. Saya mengucapkan, memberikan apresiasi kepada saudara saya pesulap merah Marcel. Dan di sini Anda hebat, Anda luar biasa, tidak sia-sia. Sebelum Anda atau sampean datang ke Blitar, ke tempatnya si Udin Brewo, komunikasi teleponan sama saya, chattingan sama saya, sebetulnya saya sudah mewanti-wanti atau memberikan arahan kepada pesulap merah juga sebelum berangkat ke sana, atau dikala sampai di sana temui dulu Pak Nur Amin, nanti Pak Nur Amin akan membantu. Dan alhamdulillah sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sebelum Bang TIJ ujian, saya sering komunikasi dengan Bang TIJ juga, membahas tentang youtuber lah, membahas tentang youtuber begini. Intinya saya mengingatkan kepada teman-teman youtuber yang merasa mengaku guru-guru spiritual atau yang mengaku al-hikmah, yang mengaku ya, ini tolong dipahami bahasa tubuh saya, psikologi saya, yang mengaku. Nah, ingat, gerbek dukun settingan terserah, silahkan, tapi jangan pernah cabul, jangan pernah memeras masyarakat, jangan pernah menipu dalam pengobatannya. Medis katakan medis, non medis katakan non medis. Jadi saya menyatakan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Desa Harjowinangun yang mungkin beberapa waktu yang lalu dikala ada saudara saya Marcel alias pesulap merah datang ke sana, sedikit ada gesekan ataupun kesalahpahaman ataupun apalah alasannya saya tidak tahu, ataupun mungkin ya saya nggak tahu lah. Dan untuk hari ini saya acungi jempol untuk Pak Lurah, Kepala Desa Harjowinangun, dan saya salut kepada masyarakat. Kalau memang ditutup padepokan tersebut, silahkan, dan saya menghargainya dan saya mendukung penuh bila mana mau ditutup, karena kalau masih dibuka akan terus berjalan seperti itu. Pengobatannya trik-triknya akan berjalan terus. Banyak sekali trik-trik yang dia lakukan yang tidak masuk ke media, banyak sekali. Dan ada poin satu, ada puluhan korban-korbannya si Udin itu datang ke saya curhat, nangis-nangis, keluar banyak uang dan sebagainya, meminta bantuan sama saya, tapi saya suruh lapor ke polisi, mereka tidak berani ya, mereka tidak berani. Saya bahkan, Bu, Pak, Mas, tolong lapor ke polisi, saya siap membantu untuk mendampingi. Ternyata masyarakat yang menjadi korbannya si Udin Brewo ini tidak berani melaporkan ke polisi, walaupun saya sudah menawarkan diri untuk menemani atau untuk mengawal. Ternyata banyak yang tidak berani. Adapun tentang saya dengan Samsudin, sebetulnya saya kasihan karena apa? Suara saya tidak pernah didengarkan. Ya, suara saya tidak pernah didengarkan. Mungkin dia menganggap dia kaya, mungkin dia menganggap dia itu tampan, ganteng, keren, mungkin dia menganggap dia itu banyak uang, mungkin dia menganggap banyak istri, mungkin dia menganggap padepokannya besar. Oke lah, is oke.